Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kelvi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi fisika yaitu bab gerak parabola. Gerak parabola merupakan perpaduan gerak yaitu searah sumbu X merupakan gerak GLB dan pada arah sumbu Y merupakan gerak GLBB. Pada arah sumbu X merupakan gerak GLB karena pada arah sumbu X tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Sedangkan pada arah sumbu Y merupakan gerak GLBB karena jika ada benda arahnya ke atas selalu ada gaya yang menarik ke bawah yaitu gaya gravitasi sehingga dia memiliki percepatan yaitu percepatan gravitasi. Pada gerak parabola, selain kita mempelajari perpaduan antara gerak GLB dan gerak GLBB, kita dituntut juga untuk paham materi vektor. Mari kita pelajari sedikit tentang vektor yang ada pada persamaan gerak parabola. Pada saat kita menendang bola, kita memiliki lintasan seperti di gambar ini. Kemudian lintasannya ini akan membentuk sudut terhadap arah sumbu X, misalkan seperti gambar di layar ini. Jadi di sini ada bola yang dilempar dengan kecepatan V0 membentuk sudut alfa, maka di sini V0 harus kita uraikan searah sumbu X dan searah sumbu Y supaya kita lebih mudah dalam mengorganisasikan persamaan-persamaan yang ada pada konsep gerak parabola. Kita masih ingat di materi vektor, jika ada gambar seperti ini, yaitu ada V0, kemudian membentuk sudut alfa, maka dia diuraikan searah sumbu X. Nah, pertanyaannya adalah sekarang di sini adalah V0 sin atau V0 cos. Ya, betul sekali, karena ini dekat, yaitu adalah tips yang di materi vektor, kalau dekat adalah dengan cos-cosan, ya, atau ini adalah sampingnya, jadi di sini adalah cos. Silakan dipelajari lagi di materi bab vektor. Kemudian untuk yang arah sumbu Y, pada arah sumbu Y ini alfanya di sini berarti ini nyebrang dulu ya, maka sin. Jadi di sini V0Y itu sama dengan V0 sin alfa. Oke, untuk materi vektornya kita tidak ada masalah. Sekarang kita akan membahas atau menguraikan persamaan-persamaan yang ada pada sumbu X dan ada pada sumbu Y. Pada arah sumbu X. Pada arah sumbu X kita kenal dengan gerak GLB, sehingga GLB itu memiliki A yang sama dengan 0 atau dengan kata lain V-nya bernilai tetap. Kalau kita membicarakan tentang persamaan-persamaan yang ada pada GLB, dia hanya punya satu persamaan yaitu S sama dengan V kali T. Sehingga jika ditanyakan jarak yang ditempuh bola atau benda pada arah sumbu X, kita bisa menggunakan persamaan S sama dengan kecepatan searah sumbu X dikalikan dengan waktunya berapa. Kalau kita jabarkan, karena di sini ada Vx yaitu V0 cos alfa, maka kita bisa menuliskan Vx-nya kita ganti V0 cos alfa kali T. Itu adalah jarak yang ditempuh pada arah sumbu X dalam waktu tertentu. Sedangkan untuk kecepatan sendiri karena dia tetap, maka tidak ada V0x sebenarnya, semuanya adalah Vx saja. Jadi di sini untuk Vx itu adalah V0 cos alfa, tidak ada yang lain. Jadi persamaan cuma ada satu saja. Kemudian kita akan menguraikan persamaan-persamaan yang ada pada sumbu Y. Pada sumbu Y kita memiliki gerak yaitu gerak GLBB. Sehingga persamaannya juga persamaan GLBB. GLBB ini memiliki A yang tidak sama dengan 0, kemudian A tidak sama dengan 0 dan V-nya itu berubah. Itu merupakan GLBB. Sedangkan untuk yang persamaan gerak parabola, jika A tidak diketahui dan kejadiannya itu di bumi, karena ada kadang-kadang gerak parabola tetapi A-nya tidak sama dengan G karena kejadiannya itu tidak di bumi ya. Jadi kejadiannya itu di bulan atau di planet yang lain, itu adalah tergantung soalnya. Jika dia ada di bumi, maka
biasanya kita gunakan percepatan gravitasi bumi, berarti A-nya itu sama dengan G, yaitu 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi di sini nanti A-nya juga boleh kita ganti A sama dengan G ya, untuk mempermudah kita dalam membuat persamaan. Seperti yang GLB di atas, saat kita mencari jarak yang ditempuh pada arah sumbu Y, maka kita punya SY misalkan, maka persamaannya adalah persamaan GLBB, yaitu V0 Y kali T. Nah, ini min. Kenapa kok min? Karena dia diperlambat. Jadi, karena arahnya ke atas gerakannya, sedangkan percepatan gravitasi arahnya ke bawah, maka dia negatif ya, diperlambat. Setengah G T kuadrat. Ini adalah untuk mencari jarak pada arah sumbu Y. Atau bisa kita jabarkan yaitu V0, ya V0 Y itu adalah V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Nah, itu adalah S pada arah sumbu Y. Kemudian jika kita mencari V, ya kecepatan, kalau pada sumbu X kecepatannya tetap yaitu selalu V0 cos alfa, sedangkan untuk yang searah sumbu Y kita punya VTY, yaitu kecepatan pada waktu T pada arah sumbu Y. Apa? Yaitu V0Y min G GT. Atau kita jabarkan menjadi V0 sin alfa min GT. Itu adalah persamaan yang ada pada sumbu Y dan sumbu X. Ini sumbu X dan di sini ada sumbu Y. Oke ya, bisa dipahami. Jadi, kalau kita bahas lagi sesuai dengan gambar yang ada di sini, untuk Vx, jadi di sini kan lintasan bolanya bisa berada di posisi mengikuti lintasan ini. Pada saat di sini maka Vx yaitu V0 cos alfa, di sini Vx juga sama V0 cos alfa, ini juga akan sama semua nilai dari Vx. Sedangkan untuk Vy, maka Vy-nya itu nilainya akan berubah-ubah ya. Jadi Vy-nya itu harusnya anak panahnya ini semakin mengecil ke atas ya. Dan di sini di titik puncak atau di titik tertinggi dia tidak memiliki Vy, tetapi masih tetap memiliki Vx. Jadi hati-hati kalau pada gerak parabola di titik tertinggi atau di titik puncak dia masih memiliki kecepatan, yaitu kecepatan searah sumbu X. Berbeda dengan kalau benda hanya dilempar vertikal ke atas, yaitu gerak lurus ke atas, maka di titik tertingginya itu tidak memiliki kecepatan. Berbeda dengan gerak parabola, di titik tertingginya dia masih punya kecepatan yang arahnya searah sumbu X, yaitu bisa dijabarkan V0 cos alfa. Selain kedua persamaan ini, ada satu persamaan lagi yang sering ditanyakan, yaitu berapakah resultan kecepatan. Jadi misalkan di titik ini ya, yang tanyakan adalah berapa VT gabungan antara Vx sama Vy. Maka Vt ini bisa dibuatkan rumus atau memiliki persamaan. Jadi Vt itu adalah akar dari Vx kuadrat ditambah dengan VTY kuadrat. Jadi selain persamaan yang atas ini, kita juga memiliki persamaan VT sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan VTY kuadrat. Kalau yang X tidak saya kasih VTX karena nilainya akan tetap. Tidak ada V0, tidak ada VT. Oke, bisa dimengerti? Kita akan lanjut ke persamaan-persamaan gerak parabola yang lain. Oke, yang pertama adalah waktu sampai di titik puncak. Jadi, persamaan-persamaan lain yang sering ditanyakan pada materi gerak parabola itu adalah berapa waktu yang digunakan untuk sampai di titik tertinggi atau waktu sampai titik puncak itu nilainya berapa. Bagaimana persamaannya? Oke, mari kita turunkan bersama. Untuk mencari waktu di titik puncak, kita gunakan rumus V, ya VTY.
VTY di titik puncak itu sama dengan 0 dan kita tadi memiliki persamaan bahwa VTY rumusnya adalah V0Y min GT. VDY di titik puncak itu sama dengan 0. Sedangkan untuk V0Y yaitu V0 sin alfa min GT. Kalau kita pindah GT-nya di sini, maka persamaannya seperti ini. Nah, GT sama dengan V0 sin alfa dengan T itu adalah T puncak, atau kita sebut sebagai TP gitu ya. Maka nilai T sampai titik puncak itu adalah V0 sin alfa per G. Nah, ini adalah rumus cepatnya. Jadi kalau ditanyakan berapakah waktu sampai di titik puncak, maka persamaannya adalah TP sama dengan V0 sin alfa per G. Oke, bisa dimengerti? Kalau sudah, kita lanjut lagi ke persamaan yang lain. Persamaan yang lain adalah persamaan dari berapakah tinggi maksimumnya gitu ya. Bagaimana persamaan untuk tinggi maksimum? Tinggi maksimum itu adalah jarak dari tanah sampai ke titik maksimumnya atau sampai ke titik puncak. Karena yang ditanyakan itu ada tinggi atau jarak, kita gunakan persamaan SY yang tadi. SY sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Kita akan jabarkan, jadi nanti kita bisa ganti dengan YP gitu ya, Y puncak boleh. Di sini adalah V0Y, V0Y itu adalah V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Karena yang ditanyakan adalah Y sampai di titik puncak, maka T-nya adalah T puncak juga. T yang disampai puncak tadi. Maka tadi yang kita sudah punya persamaan TP, coba kita tulis ulang ya. Ayo, siapa yang hafal? Oke, yaitu V0 sin alfa per G. Jadi T puncaknya ini kita akan masukkan ke sini. Oke, kita tulis ulang yaitu V0 sin alfa kali TP tadi adalah V0 sin alfa per G ya, min setengah G. Nah, T puncaknya ini adalah dalam kuadrat ya, kita tuliskan yaitu V0 sin alfa per G, tapi dia dikuadratkan. Sehingga kalau kita tulis ulang lagi, di sini ada V0 sin alfa, V0 sin alfa dikalikan berarti dia jadi V0 sin alfa kuadrat ya, dibagi dengan G. Sedangkan yang di sebelah sini kita tulis ulang lagi, G di atas ada kita pisah ya, V0 sin alfa kuadrat per G-nya juga kuadrat. Kalau sudah seperti ini kan ada G dan di sini juga ada G kuadrat. Maka G yang satunya kita coret. Sekarang di soal ini tinggal V0 sin alfa kuadrat per G. Di sini ada setengah V0 sin alfa kuadrat per G. Sehingga di sini seolah-olah itu 1 dikurangi setengah, atau saya tulis ulang ya. V0 sin alfa kuadrat per G dikurangi dengan setengah yang atas V0 sin alfa kuadrat per G. Jadi yang ini 1, yang ini setengah, maka hasilnya adalah tinggal setengah. Apa? Yaitu V0 sin alfa kuadrat per G, atau kita tuliskan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Jadi untuk persamaan Y puncak atau titik tertingginya yang ini ya, maka yang ini adalah Y puncak, maka nilainya itu adalah setengah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Nah, itu adalah persamaan untuk titik maksimum. Oke, jika sudah paham, kita akan lanjutkan ke persamaan yang selanjutnya. Persamaan selanjutnya adalah tentang jarak terjauh, yaitu jarak antara titik awal sampai ke titik akhir. Ya, di sini biasanya disebut sebagai X max.
Karena yang ditanyakan itu searah sumbu X, maka kita gunakan juga persamaan yang searah sumbu X. Yaitu tadi kita punya satu persamaan yaitu Sx sama dengan Vx kali T. Kalau yang ditanyakan X maksimum, maka yang kita modifikasi adalah T-nya di sini. Ingat tadi kalau perjalanan dari posisi awal sampai titik puncak itu kita punya T puncak. Ya. Kalau kita lanjutkan lagi, maka waktu yang digunakan untuk perjalanan naik itu sama dengan waktu yang dilakukan untuk perjalanan turun. Jadi T maksimum atau di sini itu adalah T total gitu ya. Maka T totalnya itu sama dengan 2 kali T puncak. Sehingga nanti di sini T total gitu ya, T sampai sini atau T max itu rumusnya menjadi V0 cos alfa ini adalah 2 kali T puncak. Nah, tadi T puncaknya masih ingat enggak? Yaitu V0 sin alfa per G. Kita ulang-ulang supaya ingat. Kita tuliskan lagi di sini, yaitu V0 cos alfa 2 kali V0 sin alfa per G. Oke. Di sini ada V0 kali V0 yaitu V0 kuadrat. Kemudian di sini ada 2. Ya, ada 2 cos alfa sin alfa atau biasa tuliskan kita balik ya. 2 sin alfa cos alfa. Kemudian kita bagi dengan G. Nah, kalau kita sudah belajar materi di matematik tentang trigonometri atau rumus-rumus trigonometri, kita memiliki persamaan geometri yang seperti ini. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Jadi 2 sin alfa cos alfa itu bisa kita jadikan sin 2 alfa. Sehingga persamaan yang atas ini tadi bisa kita tuliskan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Oke, itu adalah materi tentang jarak terjauh. Oke, kita akan coba latihan soal yang terkait dengan gerak parabola. Soal yang nomor 1. Sebuah peluru ditembakkan dari atas gedung dengan laju awal 10 meter per sekon dan sudut tembaknya 30 derajat. Anggap searah sumbu X ya, 30 derajat terhadap arah sumbu X. Kecepatan setelah 1 sekon adalah titik-titik. Karena yang ditanyakan adalah kecepatan secara menyeluruh ya, bukan kecepatan searah sumbu X atau searah sumbu Y, berarti yang dimaksud soal itu adalah VT total gitu, atau resultan. Sehingga rumus dasarnya itu adalah VT sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan VTY kuadrat yang tadi itu. Nah, di sini kita harus cari satu-satu. Vx dulu kita cari, kemudian VTY juga kita cari. Oke, satu persatu. Untuk Vx, yaitu V0, yes, cos alfa. V0 cos alfa. V0-nya adalah 10. Cos 30. Sehingga 10 cos 30 itu adalah setengah akar 3. Oke, betul. Jadi ini 5 akar 3 meter per sekon. Itu adalah yang searah sumbu X. Sekarang kita cari juga yang searah sumbu Y. VTY. Yaitu V0 Y min GT tadi ya. Atau kita tuliskan V0 sin 30 langsung min GT. V0-nya adalah 10. Sin 30 adalah setengah. Min G10 tidak diketahui. Anggap aja di bumi ya. T-nya adalah 1. Sehingga di sini adalah 5 min 10. Ketemunya adalah min 5 meter per sekon. Nah, sudah ketemu, kita masukkan ke persamaan yang ada di sini. Vx yaitu 5 akar
3 kuadrat ditambah dengan min 5 kuadrat. Nah, sudah ketahuan ini aslinya ya jawabannya 10, tapi ini kita jabarin 25 kali 3 yaitu 75 plus min 5 dikuadratin yaitu 25. Jadi akar dari 100 yaitu 10 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah 10 meter per sekon yang A. Soal nomor 2. Sebuah bola dilempar dengan sudut elevasi 37 derajat, sin 37 sama dengan 0,6 mencapai tinggi maksimum dalam selang waktu 1,5 sekon. Jika kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka jarak mendatar yang dicapai bola dalam selang waktu tersebut adalah titik-titik. Oke, di dalam soal nomor 2 diketahui bahwa sudut elevasi sebesar 37 derajat. Kemudian waktu untuk mencapai tinggi maksimum yaitu sebesar 1,5 sekon, itu adalah waktu sampai di titik puncak yaitu TP sebesar 1,5 sekon. Sedangkan pertanyaannya adalah jarak mendatar yang dicapai bola dalam selang waktu tersebut. Jadi yang ditanyakan itu adalah jarak mendatar dalam selang waktu 1,5 sekon, yaitu segini ya. Ini adalah yang ditanyakan adalah Sx. Oke, karena yang ditanyakan adalah searah sumbu X, maka kita gunakan rumus GLB dan Sx tadi rumusnya adalah Vx kali T atau V0 cos 37 kita kalikan dengan T. T-nya sama dengan TP. Oke, di soal sudut sudah ada 37, kemudian T sudah ada, yang belum ada adalah V0. Menggunakan rumus TP ya untuk mencari V0. TP rumusnya adalah V0 sin alfa, sudut alfanya 37, saya tuliskan langsung per G. Kemudian TP-nya itu adalah 1,5, V0-nya belum tahu. Sin 37 adalah 0,6 atau juga boleh dituliskan 3/5 ya. Kemudian kita bagi dengan 10. Kita kalikan silang. 1,5 dikalikan 10 berarti 15. 15 dikalikan dengan 5 lagi ya, dibagi dengan 3. Itu adalah V0, maka kita coret. Ini dapat 5, maka V0-nya adalah 25 meter per sekon. Setelah ketemu nilai dari V0, maka kita bisa masukkan ke persamaan yang awal, yaitu 25 cos 37. Karena sin 37 0,6, maka cos 37 adalah 0,8 atau 4/5. Ya, kita masukkan 4/5. T-nya adalah 1,5. 25 kita bagi lagi dengan 5, ketemunya ada 5. 5 kali 4 20, 20 dikalikan 1,5 yaitu sebesar 30 meter. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Sebuah mobil hendak menyeberang sebuah parit yang lebarnya 4 meter. Perbedaan tinggi antara kedua sisi parit itu adalah 20 cm seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Jika kecepatan gravitasinya 10, maka besarnya kelajuan minimum yang diperlukan oleh mobil tersebut agar penyeberangan mobil tepat dapat berlangsung adalah titik-titik. Jadi mobil ini mau atraksi ya, mau menyeberangi parit dan paritnya itu sangat lebar ya, di sini 4 meter. Tetapi ketinggian tepi paritnya itu hanya 20 cm seperti ditunjukkan oleh gambar. Oke, bagaimana persamaannya supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan soal nomor 3? Nah, mobil ini kita anggap memiliki kecepatan yang arahnya horizontal atau arahnya mendatar, kita sebut sebagai Vx. Sedangkan di sini kita sudah memiliki jarak searah sumbu X, berarti di sini ada Sx ya. Nilainya adalah 4 meter. Dari persamaan, berarti kita punya persamaan Sx itu adalah Vx kali T. Sx sudah ada, Vx-nya dicari, bagaimana dengan waktu?
Untuk waktu supaya mobil ini tidak terjatuh ke parit, maka waktu yang dibutuhkan mobil sampai ke tepi parit sini ya, itu harus sama dengan waktu supaya dia tidak jatuh ke dalam parit. Jadi waktu yang ditempuh arah vertikal harus sama dengan waktu yang digunakan untuk arah horizontal. Jadi pas di sini nanti mobilnya. Nah, untuk waktunya bisa kita cari menggunakan persamaan yang arah vertikal. Atau kita gunakan rumus tadi ya, SY sama dengan V0Y kali T plus setengah GT kuadrat. Yang gerak parabola secara umum memiliki rumus min setengah GT kuadrat. Untuk kasus yang ini kita gunakan plus karena geraknya itu ke bawah, percepatan gravitasi arahnya juga ke bawah, maka ini positif ya. Kemudian kalau mobil kita anggap memiliki kecepatan yang arahnya horizontal, berarti dia hanya punya Vx, dia tidak memiliki V0Y, sehingga V0Y-nya itu bernilai 0, kalikan dengan 0 juga tetap 0 ya. Kemudian berarti SY atau bisa kita sebut sebagai H juga boleh, yaitu tinggal setengah GT kuadrat. Kita kalikan silang, ini adalah 2H per G sama dengan T kuadrat. Atau dengan kata lain, T itu adalah akar dari 2H per G. Nah, kita sudah punya persamaannya ya. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan ke persamaan yang tadi sudah kita buat di awal. Sx itu adalah tetap Vx, nantinya itu kita ganti dengan 2H per G. Kasus-kasus yang lain yang menggunakan persamaan ini, salah satunya itu adalah kasus sebuah pesawat menjatuhkan bom, itu rata-rata soalnya seperti itu. Kemudian ada lagi, misalkan ada benda jatuh dari atas meja dengan memiliki kecepatan arah mendatar sekian gitu. Pokoknya yang lintasannya modelnya seperti ini, itu kita gunakan, bisa menggunakan rumus yang seperti ini, tetapi hati-hati dengan konteks soalnya ya. Oke, kita masukkan sekarang Sx-nya itu 4, Vx-nya dicari, akar dari 2 hanya adalah 20 cm atau 0,2 meter. Ini tadi 0,2, kita bagi dengan G-nya yaitu 10. 2 dibagi 10, 0,2 kali 0,2 diakarin, berarti tinggal 0,2. Jadi ini 4, ini Vx kali 0,2, sehingga Vx nanti nilainya adalah 4, kita bagi 0,2. 40 bagi 2 yaitu 20 meter per sekon. Jadi untuk soal yang nomor 3 dan sekaligus soal yang nomor terakhir, nilainya adalah 20 meter per sekon. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bab materi gerak parabola. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share juga ke teman-teman supaya sama-sama ikut belajar ya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.